It's like a Polaroid love. 사랑 촌스러운 그 감정. 근데 내 가슴이 뛰어 when I 이래 나. 어차피 뻔한 감정이잖아. Benar, ini dengan Amel. Iya Bu. Bagaimana kabarnya Amel? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Ini Amel dari kelas berapa ya? Saya dari kelas 83 Ibu. Kelas 83, iya. Kalau boleh Ibu tahu, apa kesibukannya Amel akhir-akhir ini? Kebetulan Bu, saya ikut kegiatan pramuka dan kami akan mengikuti lomba pada bulan depan Ibu. Oh, jadi Amel ini lagi persiapan untuk lomba pramuka ya? Iya Ibu, itu lagi sibuk-sibuknya ya minggu ini. Iya Bu, lagi sibuk persiapan lomba. Iya, semangat ya untuk persiapan lombanya. Iya Ibu, terima kasih. Iya, jadi sebelumnya apakah Amel ini tahu atau pernah mengikuti konseling? Saya tidak pernah ikut konseling Ibu. Jadi Ibu sedikit memberikan penjelasannya terkait apa itu konseling. Nah, jadi konseling itu proses pemberian bantuan dari Ibu sebagai guru BK atau konselor kepada Amel sebagai konselor Ibu untuk diberikan bantuan agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Amel ini secara mandiri. Jadi dari sini apakah Amel paham apa itu konseling? Iya Ibu, saya sudah paham. Jadi di konseling juga itu ada beberapa asas. Yang pertama ada asas kerahasiaan. Nah, asas ini merupakan dimana ketika Amel berbagi informasi dengan Ibu, informasi tersebut tidak akan diketahui oleh orang lain. Yang pastinya cerita tersebut akan aman hanya antara kita berdua. Kemudian ada yang namanya asas kerelaan, sukarelaan. Nah, di mana Amel ini tanpa adanya paksaan untuk mengikuti proses konseling dan berbagi cerita ataupun informasi dengan Ibu sebagai guru BK Amel. Kemudian ada yang namanya asas keterbukaan, di mana Amel ini bersedia untuk menceritakan segala informasi atau cerita baik yang bersifat rahasia maupun tidak kepada Ibu. Ya, jadi kurang lebih seperti itu gambaran mengenai konseling ya. Baik Ibu. Oke, sebelum melaksanakan sesi konseling ini, alangkah baiknya kita menyepakati waktu dulu ya. Jadi sesi konseling kita ini sekitar 40 menit. Bagaimana? Apakah Amel setuju? Saya setuju Ibu. Kebetulan juga sekarang lagi kosong Ibu. Oke, baik. Karena Amel setuju dengan waktu yang telah disepakati, kita akan memulai sesi konseling. Baik Ibu. Oke, jadi Amel sudah tahu apa tujuan Ibu memanggil Amel ke ruangan Ibu? Saya tidak tahu Ibu. Oke, jadi Ibu beberapa kali memperhatikan ketika kamu bertemu dengan kucing di lingkungan sekolah, kamu selalu menghindar dan merasa ketakutan. Nah, apakah hal tersebut memang benar? Iya Bu, saya takut dengan kucing. Jadi kamu punya ketakutan memang ya terhadap kucing. Kalau boleh Ibu tahu, apa alasan sehingga kamu bisa punya ketakutan terhadap kucing? Jadi Bu, saya pernah dicakar sama kucing Ibu, dan itu kucing peliharaan saya Ibu. Dan dicakarnya itu Bu, lukanya cukup dalam Ibu, dan itu membuat saya jadi takut dengan kucing. Bahkan
kucing saja Bu, saya takut sekali. Jadi Naamel ini punya trauma ya dengan kucing karena dulu pernah dicakar dengan kucing. Oke, jadi di sini Ibu dapat memberikan bantuan kepada Naamel dengan menggunakan ada yang namanya teknik imagery. Nah, jadi teknik imagery ini adalah berupa bagaimana Naamel menggambarkan atau apa sih aku bilang bayang. Jadi nanti di dalam teknik imagery ini Naamel membayangkan bahwasanya apa yang Naamel pikirkan tentang kucing itu akan berbanding terbalik dengan apa yang akan Naamel bayangkan di teknik imagery ini. Ya, misalnya tadi Naamel beranggapan bahwa kucing itu jahat menyerang Naamel. Nah, di dalam teknik ini Naamel akan memikirkan bahwa kucing itu tidak seburuk yang Naamel pikirkan. Oke, apakah Naamel sudah paham? Saya cukup paham Ibu. Jadi pertama-tama ambil posisi nyamannya dulu Naamel. Bagaimana? Apakah posisi duduknya sudah nyaman seperti ini? Saya sudah merasa nyaman Ibu. Oke, sudah merasa nyaman. Nah, terus coba kamu tutup mata. Oke, tarik nafas dalam-dalam, kemudian hembuskan. Nah, tarik lagi, kemudian hembuskan. Sekali lagi tarik, hembuskan. Kamu sudah merasa tenang? Saya sudah merasa tenang Ibu. Oke, kemudian coba kamu bayangkan tempat yang kamu sukai, tempat nyaman yang kamu sukai. Sudah ada gambarannya? Sudah ada Ibu. Ya. Kemudian bayangkan di kejauhan kamu melihat seekor kucing. Ya. Kucing itu berwarna putih dengan garis belang-belang coklat di badannya. Kucing itu sangat lucu dan tidak berbahaya. Kamu merasa seperti ingin mendekatinya. Oke, sudah dibayangkan seperti itu? Iya Ibu. Oke. Perlahan-lahan kamu berjalan mendekati kucing itu. Kemudian kucing itu sama sekali tidak takut dengan Bayangkan kulit. perlahan-lahan kamu berjalan mendekati kucing itu. Nah, kemudian kucing itu tidak takut pada kamu. Kemudian kucing itu mulai mendekati kamu dan mengendus-endus tangan kamu. Kamu merasa sedikit geli dan pada akhirnya kamu bisa bermain dengan kucing itu. Ya, sudah dapat gambarannya ketika kamu bermain dengan kucing itu? Sudah dapat Ibu. Kamu bisa rasakan betapa lembutnya bulu kucing itu, betapa lucunya kucing itu. Oke, kemudian kamu memberikan sebuah makanan kepada kucing itu dan kamu merasa senang dan nyaman berada di dekat kucing. Nah, sekarang kamu mengucapkan selamat tinggal kepada kucing itu dan berjanji untuk kembali lagi nanti menemui kucing tersebut. Kemudian kamu merasa sedih, tetapi kamu juga merasa bahagia karena kamu telah mengatasi ketakutan kamu. Oke, sekarang perlahan-lahan buka mata kamu. Ya. Kemudian
kamu coba membawa bayangan tadi dari alam bawah sadar kamu menuju pada kenyataan masa sekarang. Oke. Apa yang kamu rasakan setelah melakukan teknik imagery tadi? Oke, mulai maka merasa tenang kalau berada dekat dengan kucing gitu, sama interaksi. Saya merasa lega Ibu dan cukup merasa tenang dan dekat dengan kucing. Saya rasa juga kucing bukan sesuatu yang menyeramkan dan menakutkan seperti yang saya bayangkan, Ibu. Oke. Bagus sekali. Ibu merasa bangga dengan kamu, Naamel, bahwa kamu telah dapat mengatasi rasa ketakutan kamu terhadap kucing. Kemudian ingatlah bahwa perasaan bahagia dan damai ini setiap kali melihat kucing ya. Dan kamu juga harus bisa mempraktikkan teknik imagery ini kapanpun kamu merasa cemas dan takut, bukan dalam konteks hanya takut terhadap kucing saja ya. Kemudian bagaimana? Apakah kamu bisa menerapkan hal tersebut dengan baik? Saya bisa menerapkan Hal tersebut, Bu. Saya Perlahan-lahan. Iya Bu, saya dapat menerapkan hal tersebut dengan perlahan-lahan. Ya baik. Ibu yakin kamu pasti bisa mengatasi fobia ini. Terus berlatih dan jangan ragu untuk meminta bantuan ibu jika kamu membutuhkannya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, berhubung juga waktu kita kayaknya sudah selesai nih ya, sudah hampir 40 menit lah ya. Alangkah baiknya kita mengakhiri sesi konseling kita pada hari ini. Terima kasih karena Naamel telah mau berbagi cerita dengan ibu mengenai ketakutannya Naamel ini. Semoga dengan teknik imagery tadi dapat membantu Naamel mengatasi fobianya terhadap kucingnya. Baik Ibu, terima kasih juga telah membantu saya Ibu untuk menghilangkan rasa takut saya terhadap kucing. Sama-sama nak. Baik Ibu, saya permisi dulu karena saya sebentar lagi ada pembelajaran Ibu di kelas, jadi saya izin pamit dulu Ibu. 어차피 뻔한 감정이잖아 분명 다 안 다 믿었지 알고도 빠진 함정이